Perkenalkan, nama saya Christopher Sunobo dari 6T7 dengan NIM 2302479. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang diagram-diagram yang saya dapati dari referensi jurnal. Nah, referensi jurnal yang saya dapati pertama itu perancangan sistem informasi pengajian berbasis web di kantor pos Bandung, yang dimana ditulis oleh Muhammad Rizky Setiadi, Rival Adi Nugroho, dan Fala Abdul Salam. Jadi izin untuk mengambil referensi jurnal kalian untuk tugas kuliah saya. Nah, di sini ada diagram pertama yang saya dapati itu berupa use case diagram. Nah, use case diagram pertama-tama itu kita harus tahu apa itu use case diagram, teman-teman. Nah, use case diagram adalah suatu gambaran sistem yang bisa dijelaskan pengguna itu bisa lakukan apa saja di dalam sistem kita, teman-teman. Jadi kalau ada muncul pertanyaan, itu admin bisa lakukan apa saja di aplikasi kita, user bisa lakukan apa saja di website kita, pegawai bisa lakukan apa saja di sistem kita. Nah, semua pertanyaan tersebut itu bisa dijawab oleh use case diagram, teman-teman. Nah, di sini ada dua pengguna ya, atau bisa dibilang aktor, dua aktor, yang dimana ada admin dan juga pegawai. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan aktor admin terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini admin bisa lakukan proses kelola absensi di dalam sistem kita. Dan juga admin bisa lakukan kelola pegawai, kelola jadwal, dan juga kelola posisi di dalam sistem kita, teman-teman. Dan semua mengelola ini admin bisa create ya ini. Create, read, update, delete, yaitu tambah, update, cari absensi, dan hapus absensi. Jadi admin bisa create data tersebut. Nah, jadi juga admin bisa melihat list gaji pegawai yang dimana dia bisa cari dan juga cetak gaji pegawai yang buat laporan gitu, yaitu cetak. Admin juga bisa lihat list jadwal pegawai yang dimana dia bisa cari jadwal pegawai, update jadwal pegawai, dan juga dia bisa cetak jadwal pegawai, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat semua proses tersebut dari kelola absensi sampai list jadwal pegawai itu ada yang namanya garis penghubung ke login, dimana dia garis putus-putus ini yang dimana di atas tersebut dibilang include. Nah, include itu apa, teman-teman? Nah, include itu berupa suatu alur proses sistem yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum melakukan proses lainnya, teman-teman. Jadi login ini kayak kita harus eksekusi terlebih dahulu sebelum kita melakukan proses-proses lainnya ini ya, dari kelola absensi sampai list jadwal pegawai. Jadi admin harus authentication ya, kalau mau bilang ini authentication dan authorize ya ini, mana admin harus login terlebih dahulu untuk melakukan semua proses ini, kelola absensi sampai list jadwal pegawai. Karena ketika admin tidak login, itu authentication atau admin tidak authentication, dia tidak bisa membedakan authorize ini admin ini bisa lakukan apa saja. Ini kan di sini ada dua aktor ya, admin dan pegawai. Jadi dari login ini harus dia menentukan apakah dia admin atau pegawai, teman-teman. Jadi dia lebih ke authentication dan authorize ya begitu. Jadi intinya ya include suatu proses yang harus dilakukan terlebih dahulu atau eksekusi terlebih dahulu. Dan ketika kita lihat sekarang di sini di kanan ini itu pegawai, aktor pegawai, teman-teman. Di mana pegawai bisa absen masuk tanpa login ya ini dan absen keluar. Nah, di sini pegawai juga bisa melihat data pribadi mereka dan juga data gaji pribadi mereka, dan di mana ya mereka harus autentikasi ya terlebih dahulu. Karena kalau tidak autentikasi ya bagaimana mereka melihat data pribadi mereka? Kan ini bisa dibilang ini pribadi ya, pribadi. Jadi kalau ingin melihat data pribadi, bukan data-data lain, data pribadi harus kita authentication dulu untuk membedakan ya pegawai mana yang login. Jadi itu yang namanya authentication ya, teman-teman.
Jadi harus membedakan, oh pegawai mana yang login ini, pegawai A, pegawai B, pegawai C. Oh ini pegawai B yang login, oh dia bisa muncul data pribadi untuk pegawai B. Itu lewat membedakan, itu lewat ID ya teman-teman. ID data dari pegawai. Jadi di sini kita bisa lihat ya, untuk data pribadi harus login terlebih dahulu atau include. Nah di sini ada tambahannya, tapi di sini tidak ada. Di kelas diagram use case diagram ini ada yang namanya exclude teman-teman ya di sini. Tapi di sini tidak ada ya namanya exclude. Tapi saya mungkin jelaskan langsung saja exclude sebagai tambahannya. Jadi exclude itu berupa berbeda dengan include ya. Include kan itu proses yang harus kita lakukan terlebih dahulu ya, atau eksekusi terlebih dahulu. Tapi kalau exclude itu cuma tambahan saja. Jadi cuma tambahan gitu teman-teman, ketika kita melakukan proses tersebut, kalau kita tidak melakukan proses exclude tersebut ya tidak apa-apa. Tetap prosesnya tetap berjalan dengan lancar teman-teman. Nah contohnya ketika kita ingin memesan berupa makanan begitu teman-teman di Grab. Nah di situ ada yang namanya tambahkan kuponnya, itu tambahkan kupon atau diskon. Ah itu yang namanya exclude teman-teman. Jadi di berupa tambahan, kalau kalian ingin menambahkan proses tersebut ya silakan. Tapi kalau tidak, tetap proses pesanan tersebut itu bisa dipesan tanpa menambahkan proses exclude tersebut. Jadi kalau kalian tidak ingin menambahkan kupon atau diskon, tetap kalian bisa memesan. Atau kalian ingin menambahkan diskon tersebut ya tetap tetap bakal terpesan makanan kalian. Jadi itu coba berupa proses tambahan saja ya teman-teman. Yang exclude itu berbeda dengan include ya. Include kan ya suatu proses, alur proses yang harus dieksekusi terlebih dahulu. Kalau apa exclude itu dia berupa proses tambahan saja begitu teman-teman. Nah, mungkin juga dari itu saja use case diagram. Sekarang kita masuk di kelas diagram. Nah, kelas diagram ini penting sekali teman-teman ya. Kalau kalian ingin kolaborasi begitu. Nah, pertama-tama kelas diagram itu apa dulu? Nah, kelas diagram itu suatu gambaran sistem yang kita bisa lihat kelas data yang akan kita pakai di aplikasi kita teman-teman. Nah, ini mainly kepakai ketika berkolaborasi dan juga di database kita ya teman-teman. Di sini itu kayak blueprint ya, blueprint begitu untuk prosedur aplikasi kita teman-teman. Nah contohnya kan kalau front end dan back end itu berkomunikasi lewat API kan. Nah kita harus tentukan ya field dan value-nya atau kelasnya juga ya teman-teman. Kelasnya itu fieldnya apa saja. Contohnya di data pegawainya fieldnya ada nipus, foto, nama, posisi, password, jadwal, dan pegawai sejak dan ya melihat dan mengisi ini ya. Nah, melihat dan mengisi ini bukan ya, tapi data pegawai ini dia yang void ini dia cuma bisa melihat dan juga mengisi data pegawai ini ya, bukan field dan value-nya ya teman-teman. Jadi cuma berupa objek supaya dia bisa melihat dan mengisi data pegawai tersebut, atau pegawai bisa melihat data pegawai mereka atau mengisi data pribadi mereka teman-teman. Jadi bukan data ya, ini bukan apa tuh, bukan field dan value ya, ini data dalam data pegawai tersebut. Jadi di sini ada nipus atau NIK ya kayak begitu, dan juga foto, nama, posisi, password, jadwal, dan pegawai sejak. Nah, di sini ada field dan value. Nah, di sini field dan value. Ketika kita berkomunikasi dengan front end dan back end lewat API, sudah pasti ya kita harus mengirim data tersebut secara field dan value-nya itu harus sama. Yang mana nipus itu ada value-nya berupa tipe data integer, dan foto ada tipe data char atau karakter, nama tipe data char, posisi tipe data char,
field password, tipe data char ya dan lainnya itu teman-teman semua ini ya. Nah, ketika ingin berkomunikasi dengan front end dan back end, data field dan field semua ini harus sama teman-teman. Jadi tidak beda ya. Kalau di backend mengirim data dengan field foto, ya sudah pasti front end harus mengambil data tersebut dengan field foto. Tapi kalau dari front end mengambil data tersebut lewat foto, ya sudah pasti komunikasi eh, tidak bisa berkomunikasi begitu teman-teman. Jadi error. Jadi itu memang kelas diagram ini penting teman-teman sebelum melakukan atau membuat aplikasi ya. Ini sebagai blueprint untuk berkolaborasi dan melihat arsitektur alur sistem kita bagaimana. Nah, saya bilang kan saya senggol tadi itu kita bisa melihat alur sistem kita kan. Nah, di sini ada yang namanya many to one teman-teman atau one to many, yaitu yang satu bintang ini itu dibilang many ya teman-teman, dan satu ini adalah one. Jadi dalam jadwal di sini dan data pegawai itu, dari data jadwal itu one to many, dan dari data pegawai many to one. Nah, cara apa? Cara untuk membaca semua ini itu dia dari data pegawai. Saya akan jelaskan saja. Dari data pegawai kan di sini dia dari ada many to one. Itu berarti data pegawai atau yang value jadwal tersebut itu data pegawai cuma bisa memiliki satu jadwal teman-teman. Dari mungkin dari jam 1 sampai jam 6 sore teman-teman. Jadi cuma memiliki satu jadwal tersebut. Tapi jadwal bisa mengasih data di beberapa pegawai tersebut teman-teman. Jadi berbeda dengan pegawai di sini, pegawai cuma memiliki satu jadwal, tetapi jadwal bisa memiliki banyak pegawai-pegawai kan. Pegawai kan banyak teman-teman, ada pegawai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Jadi untuk menentukan apa, berikan jadwal ke pegawai-pegawai semua itu sudah pasti pegawai harus jadwal bisa memiliki banyak pegawai ya teman-teman untuk memberikan data jadwal tersebut. Tetapi pegawai cuma bisa memiliki satu jadwal, yaitu dari jam 1 mungkin sampai jam 6 sore tadi saya bilang. Dan di sini juga ada data pegawai, ada posisi. Nah, di sini data pegawai bisa pegawai bisa memiliki satu posisi saja. Nah, ini posisi char ini. Jadi memiliki cuma satu posisi saja, tetapi posisi bisa memberikan oleh beberapa pegawai ya, banyak-banyak pegawai. Tetapi pegawai cuma memiliki satu posisi, atau supervisor ke IT support atau CEO mungkin. Pegawai bukan CEO ya, tapi ya begitu. Dan di sini juga data pegawai ini manituan di admin, yaitu data pegawai bisa dikelola oleh satu admin teman-teman ya, satu admin ini. Tetapi admin bisa mengelola banyak pegawai, data-data pegawai tersebut. Jadi ini many to one dan one to many. Jadi dari admin one to many ya, one to many. Dari admin one to many, mana admin bisa mengelola banyak pegawai, tetapi dari data pegawai many to one, data pegawai data-data pegawai bisa dikelola oleh satu admin saja teman-teman. Begitu. Nah, di sini juga admin ya selebihnya begitu ya teman-teman. Mana admin bisa ini admin one to many ya, di sini admin bisa mengelola banyak posisi-posisi dari data pegawai sini ya, bisa mengelola posisi-posisi tersebut, dan di sini posisi tersebut bisa dikelola oleh ya satu admin saja teman-teman. Begitu juga dengan jadwal, dengan potongan itu one to many, semua one to many ya ini. Admin juga bisa mengelola absensi pegawai, di mana absensi pegawai cuma bisa dikelola oleh satu admin dari absensi pegawai ya, admin itu one. Tetapi admin bisa mengelola banyak absensi data pegawai tersebut, yaitu one to many teman-teman, begitu. Jadi ya intinya begitu cost diagram teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya activity diagram.
Nah, activity diagram itu berupa aktivitas alur sistem proses. Jadi intinya ya kita ingin lihat DP aktivitas alur sistem proses itu bagaimana teman-teman. Nah, di sini ada dua swim lane-nya, di sini ada pegawai dan sistem. Nah, di sini pegawai bisa membuka web aplikasi, sistem info. Ini dari pertama ini start ya bulat ini teman-teman. Harus ini dari pertama ini, yang bulat ini itu dia dari start terlebih dahulu. Jadi mulai begitu ya. Dan di sini dari pegawai bisa membuka web aplikasi sistem informasi penggajian. Jadi ini tampilannya itu membuka web aplikasi sistem informasi dan penggajian. Dan di dalam sistem itu dia menampilkan menu absen dan login. Dan di dalam menampilkan menu absen dan login, pegawai bisa input absen masuk atau keluar. Dan di sini sistem bisa mengelola atau absen masuk ke database tersebut teman-teman. Jadi yang di sini pegawai tidak bisa berkomunikasi atau melihat ya di sini teman-teman. Tapi yang di dalam sini, dalam Swimline ini, itu pegawai bisa berkomunikasi dan juga bisa melihat website tersebut atau aplikasi tersebut. Tapi di sini kan di bagian sistem secara sistem kan ya pegawai tidak bisa melihat ya di dalam sistem tersebut. Ini berupa proses saja ya begitu. Nah, di sini menampilkan menu absen. Kalau kita login itu dia pegawai harus input nilai NIPPOS atau kayak NIK begitu. NIPPOS dan passwordnya. Dan ketika di sini ada validasi ya. Ketika dia gagal maka dia balik ke menampilkan menu absen dan login. Dan ketika dia berhasil maka dia akan menampilkan halaman home dan pegawai. Jadi ini validasi ke if else begitu ya teman-teman. Dan di sini dia bisa menampilkan halaman on pegawai dan melihat pegawai bisa melihat data pegawai dan gaji pribadi dia teman-teman. Dan di sini juga pegawai bisa logout teman-teman ya. Dan di sini ketika terus uh, bulat terus ada stroke di pinggir-pinggir ini itu dia berupa N ya, N dari sistem alur tersebut teman-teman. Nah, di sini sekarang masuk ke sequence diagram teman-teman. Nah, sequence diagram itu apa terlebih dahulu? Nah, sequence diagram adalah berupa alur sistem proses kita yang bisa kita lihat secara urutan waktu teman-teman. Jadi di sini dari admin, dari garis yang vertikal ini itu berupa urutan waktu ya. Dari admin sampai di bawah ini itu urutan waktu yang kita bisa lihat dari admin atau aktor tersebut itu bisa melakukan login yang mana di sini ada apa namanya ini ya di dashboard login ya begitu teman-teman. Dan di sini username, ketika username dan passwordnya dia masuk ke dashboard. Di sini semua dashboard ini ya teman-teman kita bisa lihat. Dia bisa kelola data kehadiran, simpan. Data kehadiran pasti dikelola kembali ke menampilkan di dashboard admin. Habis itu admin juga bisa melihat list pegawai. Dia bisa melihat jadwal ya. Ini apa? Lifeline di sini ya, garis tersebut, garis penghubung ini. Kelola data jadwal. Jadi semua ini teman-teman itu secara berurutan waktu ya, yang bilang sequence diagram tadi. Jadi dari 5 ke 2 ini dari 51. Jadi dia berproses tahap bertahap, waktu per waktu begitu teman-teman. Itu yang namanya intinya sequence diagram. Dan yang saya bilang tadi ini ya itu namanya layer ya ini. Semua yang dari dashboard sampai di bawah ini itu yang namanya layer. Jadi data layer dashboard di sini admin bisa mengelola kehadiran, layer kehadiran. Admin juga bisa mengelola list pegawai di mana dia simpan dan menampilkan data pegawai berhasil dikelola oleh admin dalam dashboard tersebut. Dan dari
Di sini admin juga bisa mengelola jadwal, admin bisa mengelola data posisi, admin bisa mengelola data potongan, dan juga admin bisa melihat data gaji, data jadwal, dan melakukan logout, teman-teman. Jadi semua ini bisa dibilang secara berurutan waktu per waktu ya, atau tahap bertahap. Intinya sequence diagram begitu, teman-teman. Nah, di sini ada state machine diagram atau state diagram atau status diagram ya. Nah, state diagram itu adalah berupa alur sistem yang kita melihat status itu bagaimana dia akan berubah-ubah status dari proses kita, teman-teman. Contohnya kalau kalian ingin melihat status kita ketika pembayarannya atau ketika kalian melakukan pesanan di Grab begitu, teman-teman, ada yang namanya kan ya estimasi waktu begitu, ada DP nama status dari dipersiapkan eh, dipersiapkan pesanan kita atau makanan kita sedang diantar. Nah, itu semua status yang akan berubah-ubah, teman-teman. Nah, intinya itu ya state machine diagram atau state diagram tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ini dari mulai ya, state dari kita mau ini proses, ini dari state ketika alur sistem kita semua ya, ini teman-teman, inti dari alur sistem kita. Di sini ada yang namanya event ya, dari diagram tersebut ini bisa dibilang event ya. Di sini dari web aplikasi event pertama dia melakukan login, dan di sini dalam dashboard tersebut dia dari dashboard kita bisa pilih untuk admin ya, ini admin ya, teman-teman. Kita bisa pilih dari admin melakukan menu kehadiran, menu pegawai, menu jadwal, menu posisi, menu potongan, list gaji, dan list jadwal. Di sini status ini bisa berubah-ubah ketika kita ingin memilih menu tersebut, teman-teman. Ketika menu tersebut dalam ini kita bisa mengelola data kehadiran, mengelola data pegawai, mengelola data jadwal, mengelola posisi, mengelola potongan, daftar gaji, dan daftar jadwal pegawai. Dan ketika kita logout ya, event tersebut atau status tersebut ya sudah pasti logout, teman-teman. Dan ketika logout ya dia end di sini, teman-teman. Nah, di sini ada collaboration diagram atau communication diagram ya, teman-teman. Jadi hampir sama begitu. Jadi collaboration diagram atau communication diagram ini adalah gambaran alur sistem komunikasi antar objek, teman-teman ya. Jadi berkomunikasi antar objek. Jadi sama dengan kelas diagramnya, tapi dia lebih ke inti objek tersebut ya. Jadi kita mulai saja dari pertama. Di sini ada aktor admin yang mana dia berkomunikasi atau dia melakukan proses login, di mana dia komunikasi dengan login, di mana di dalam login tersebut bisa dia verifikasi dan muncul halaman admin. Dan di sini ada banyak objek ya, kita bisa lihat di mana admin bisa mengelola kehadiran dan kelola kehadiran. Dan juga di sini ada objek-objek apa saja yang admin ini komunikasi ya kan, kolaborasi, di mana admin kita bisa lihat di sini admin bisa lakukan apa saja yang kita bisa lihat, di mana dari halaman admin bisa berkomunikasi di objek kelola kehadiran tersebut. Itu admin bisa melakukan komunikasi apa saja, yaitu add, edit, delete, semua ini ya, teman-teman. Jadi itu yang namanya kolaborasi atau komunikasi, teman-teman. Mana admin bisa berkomunikasi atau kolaborasi dengan objek kelola kehadiran semua ini lewat add, edit, delete, semua ini, teman-teman. Jadi intinya begitu. Nah, di sini ada deployment diagram. Nah, deployment diagram itu adalah alur sistem proses yang aplikasi kita atau sistem kita itu sudah dideploy secara perangkat fisik, teman-teman. Di mana di sini ada perangkat fisik klien atau target klien begitu. Di mana klien tersebut ya sudah pasti membuka browser aplikasi kita. Dan di dalam browser aplikasi kita itu terhubung dengan
perangkat fisik yang kita sudah deploy, ya, deploy diagram kan. Dimana kita sudah deploy itu server. Jadi ada DP perangkat fisik server, di mana dalam server tersebut ada web server, di mana web server tersebut kita memakai tools Apache dan bahasa pemrograman PHP teman-teman. Di dalam sini ada penyimpanan perangkat fisik MySQL server teman-teman ya di sini. Jadi dalam server di sini atau perangkat fisik server tersebut yang kita sudah deploy itu teman-teman ada perangkat fisik yang terhubung dengan web server, bukan tools sih yang Apache ini tapi layanan ya teman-teman, layanan web server Apache di mana di dalam layanan tersebut memakai bahasa pemrograman PHP. Dan di web server tersebut berkomunikasi atau ingin menyimpan data tersebut lewat MySQL server atau penyimpanan database yang kita pakai yang MySQL atau service MySQL tersebut. Nah, jadi mungkin cukup dari itu ya referensi pertama yang saya dapati, jadi kurang objek dan komponen saja. Dan di sini referensi kedua yang saya dapati, referensi jurnal yang saya dapati pertama itu kedua yang saya dapati itu sistem informasi layanan administrasi desa berbasis web pada kantor desa Ulak Kemang Baru teman-teman, yang dimana ditulis oleh Abel Pisga Margareta, John Roni Koyanda, dan Evi Yulianti. Jadi izin untuk mengambil jurnal kalian untuk tugas kuliah saya. Jadi izin. Nah, langsung saja kita cari objek diagramnya teman-teman. Nah, di sini objek diagram. Nah, sebenarnya sama ya dengan kelas diagram yang kita bisa lihat di kiri kanan ini. Tetapi objek diagram itu eh, lebih ke contoh nyata apa yang sedang terjadi di dalam kelas tersebut. Berbeda dengan kelas diagram itu cuma berupa blueprint ya, kemudian DP blueprint saja, tapi objek diagram kita bisa lihat di dalam kelas tersebut, objek tersebut itu apa yang sedang terjadi teman-teman. Yang kita bisa lihat di pengumuman di sini, kita bisa lihat di tanggal pengumuman itu ada yang namanya value-nya itu sudah ada ya, yaitu 20/12/2024. Dan di sini ada field-nya judul yang dimana field-nya pembagian sembako itu sudah ada, yang mana apa yang sedang terjadi dalam kelas tersebut, pengumuman tersebut. Jadi dia memberikan gambaran sebagai contoh nyata ya untuk membantu kita supaya menggambarkan atau visualisasi apa saja yang terjadi di dalam kelas kita. Jadi berbeda dengan kelas diagram ya teman-teman. Kan kelas diagram dia cuma kita bisa lihat itu dengan pengumumannya sebagai field-nya dan field-nya itu sebagai tipe data date ya teman-teman, dan di sini judul sebagai tipe data varchar. Tapi di sini kita bisa lihat di dalam kelas pengumuman itu datanya itu bagaimana, apa yang sedang terjadi di dalam data tersebut teman-teman. Jadi ya berupa gitu. Ya sama dengan kelas diagramnya di mana dia berkomunikasi secara relasi one to many, yaitu satu apa, satu bintang begini di mana itu dibilang sebagai many dan one ini sebagai satu saja. Jadi begitu teman-teman. Jadi hampir sama dengan kelas diagram begitu. Ya, sama dengan kelas diagram ya kalau bilang. Nah, contohnya di sini ya user kan bisa memiliki banyak pengumuman yang didapat terima di dalam user tersebut, tapi pengumuman cuma bisa memiliki satu user ya. Itu intinya teman-teman ya. Sama dengan kelas diagram yang saya jelaskan ya tadi, relasi tadi itu one to many, many to one tadi. Ya hampir ya, sama ya, bukan hampir sama. Begitu. Objek diagram yang intinya begitu, yang mana kita bisa melihat apa yang sedang terjadi di dalam kelas tersebut. Jadi cuma melihat contoh nyata ya, untuk membantu kita sebagai visualisasi gambaran apa yang terjadi, data-data yang ketika kita ingin berkomunikasi dengan backend dan frontend begitu, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke komponen diagram, di mana komponen diagram ini saya dapat
Dapati dari jurnal, dari referensi jurnal perancangan sistem informasi administrasi pelayanan tamu berbasis desktop pada Kelurahan Fluid, yang dimana ditulis oleh Rian Latifahul Hasana dan Agusius Wandi. Jadi izin untuk mengambil jurnal kalian untuk sebagai referensi ya teman-teman, untuk proses perkuliahan saya atau tugas kuliah saya. Jadi izin. Nah, di sini ada komponen diagram nih. Oh, ya sini kelas diagram kan ada yang namanya ekstensi nih ya. Yang saya bilang tadi ya teman-teman. Kita jelaskan tadi yang use case tadi, sorry. Nah, di sini ada komponen diagram. Nah, pertama-tama harus tahu komponen diagram itu apa. Nah, komponen diagram adalah suatu alur sistem proses yang kita bisa lihat sistem kita ini berkomunikasi dengan komponen apa saja. Jadi kita bisa melihat suatu arsitektur berupa sistem kita itu bagaimana dia berjalan, bagaimana dia eh, bagaimana prosesnya, atau kita bisa lihat sistem kita itu berjalannya gimana. Jadi intinya ya berkomunikasi antar komponen untuk melihat sistem kita berjalannya gimana, atau jalan dari sistem itu, informasi kita itu sedang berjalan bagaimana. Intinya begitu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat di tengah-tengah itu adalah sistem kita atau aplikasi atau website kita ya teman-teman. Di sini aplikasi sistem kita itu bisa mengisi form tamu, dan juga dia berkomunikasi dengan komponen form layanan sini dan form pengguna ya. Dan di sini ketika ada login, dia bisa mengelola pelayanan tamu masuk ya, bisa mengelola, dan dia juga bisa mengelola pelayanan tamu keluar dan bisa membuat pencetakan laporan teman-teman. Dan juga di sini dari login dia bisa mengupdate password tersebut. Jadi ya mungkin cukup itu dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang saya salah ucapkan, dan terima kasih.